Hai semua, perkenalkan nama saya Otniel Kuparihi NIM 859317282, mahasiswa semester 3 asal Universitas Terbuka Kupang, Prodi S1 PGSD. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan pelajaran berharga sejarah Pancasila bagi generasi muda. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hasil dari suatu peristiwa tunggal, melainkan lahir dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Nilai-nilainya telah hidup dalam budaya bangsa sejak dahulu kala, kemudian dirumuskan secara resmi pada masa perjuangan kemerdekaan, dan terus mengalami penyesuaian serta penguatan dalam berbagai periode pemerintahan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Namun dalam praktiknya implementasi Pancasila masih menghadapi tantangan karena Indonesia baru saja merdeka dan masih dalam situasi mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonialisme. Meski demikian, Pancasila menjadi pedoman bagi penyusunan konstitusi dan kehidupan berbangsa. Pada masa kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, mulai tahun 1949 hingga 1950, setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federal dengan konstitusi RIS. Pada masa ini, istilah dan penerapan Pancasila sempat tidak disebutkan secara eksplisit sebagai dasar negara, karena masing-masing negara bagian memiliki otonomi politik. Namun, semangat dan nilai-nilai Pancasila tetap dipegang oleh masyarakat dan menjadi dasar untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa demokrasi liberal parlementer 1950 hingga 1959, periode ini ditandai dengan berlakunya UUD 1950 yang menempatkan sistem pemerintahan parlementer. Pancasila masih menjadi dasar negara, tetapi praktik politik seringkali lebih menonjolkan kepentingan partai dan ideologi masing-masing. Akibatnya, kehidupan politik menjadi tidak stabil dan semangat persatuan yang terkandung dalam Pancasila mulai melemah. Masa Orde Baru. Masa demokrasi terpimpin dari tahun 59 hingga 1965. Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Namun dalam praktiknya, masa ini diwarnai oleh dominasi kekuasaan presiden dan pengaruh ideologi lain seperti komunisme. Pancasila sering ditafsirkan secara sempit dan digunakan untuk melegitimasi kekuasaan. Masa yang kelima yaitu masa Orde Baru, mulai dari tahun 1966 hingga 1998 setelah peristiwa G30S PKI, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menegaskan kembali Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal melalui berbagai kebijakan seperti P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pendidikan moral Pancasila diwajibkan di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintah. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila sering bersifat formalistik dan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan sosial. Dan berlanjut ke masa yang kedua, yaitu masa reformasi, mulai tahun 1998 hingga sekarang. Masa reformasi membawa semangat demokrasi dan kebebasan setelah runtuhnya Orde Baru. Pancasila tetap menjadi dasar negara dan ideologi nasional, namun perlu relevansi
baru dalam kehidupan modern. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter, penguatan toleransi, serta mencegah radikalisme. Kini Pancasila dilihat bukan hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai pandangan hidup dinamis yang membimbing bangsa menghadapi tantangan globalisasi. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang lahir melalui proses sejarah panjang, penuh perjuangan dan pengorbanan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan hanya hasil pemikiran para pendiri bangsa, tetapi juga cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Sebagai generasi penerus, memahami sejarah lahirnya dan perkembangan Pancasila menjadi hal penting agar generasi muda mampu menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baik teman-teman, demikian video sekilas terkait pembelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sekian dan terima kasih.